Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang ekonomi internasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rauf sebagai moderator. Sebelum melanjutkan ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan satu persatu anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Tasya Kamila Nisa. 2, Wulandari. 3, Rizky Ramadan. 4, Miranda Desti Fadila Putri. 5, Rahmatiana Ajizatun. 6, Minanda Ayu Risma Maulida. 7, Nanda Zerlinda. 8, Alvina Maharani Dewi. 9, Meirani. 10, Salma Rida Fahira. 11, Anggi Ramadhani. 12, Wahyu Indri Hasana. 13, Raga Zaki Safikri. 14, Vivin Kirani. 15, Fitri Nuraini. 16, Hoiria. 17, Bagas Saputra. 18, Iis Listiani. 19, Melawati Purwasi. 20, Abi Syahbana. 21, Sofia Marwah Hajariani. 22, Risma Sri Mardini. 23, Bagus Septianto Firdaus. Setiap negara-negara di dunia ini pasti membutuhkan yang namanya hubungan internasional. Salah satunya di bidang ekonomi. Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa. Adapun subjek-subjek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara, ataupun departemen pemerintahan yang dapat dilihat dari neraca perdagangan. Perdagangan internasional dalam perekonomian setiap negara memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan dunia, karena dapat dikatakan bahwa tidak ada satu negara di dunia ini yang tidak melakukan perdagangan internasional. Teori klasik merkantilis berpendapat bahwa cara satu-satunya suatu negara untuk menjadi kaya adalah melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit impor. Sulfur ekspor dibentuk dalam aliran emas atau logam-logam mulia, khususnya emas dan perak. Semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya kuatlah negara tersebut. Di dalam hubungan ekonomi internasional terdapat satu perdagangan. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa, atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Dalam perdagangan ada orang yang membuat, yang disebut produsen. Kegiatannya bernama produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. Ada juga yang disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengantar barang dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan barang dari hasil produksi. Yang kedua, investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal berupa aset atau uang pada suatu perusahaan atau perorangan dengan harapan modal yang ditanamkan tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Investasi ada dua jenis, yaitu physical investment dan financial investment. Apa itu physical investment? Yaitu investasi yang bisa dilihat investasinya. Contohnya seperti apa? Emas batangan, properti, dan barang berharga. Sedangkan financial investment yaitu investasi berupa produk keuangan yang tidak dapat disentuh. Contohnya, orang yang membeli saham. Investasi juga membawa risiko keuangan jika investasi tersebut gagal. Kegagalan investasi disebabkan oleh banyak hal, di antaranya adalah faktor keamanan, baik dari bencana alam atau diakibatkan faktor manusia.
atau ketertiban hukum. Yang ketiga, ada pinjaman. Apa itu pinjaman? Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang disediakan oleh individu atau lembaga keuangan, di mana disediakan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada debitur, biasanya dengan bunga. Jenis-jenis pinjaman. Jenis-jenis pinjaman ada dua, yaitu pinjaman dengan agunan dan pinjaman tanpa agunan. Pinjaman dengan agunan ada 3 poin, yaitu kredit multiguna yang artinya produk kredit perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman uang tunai kepada debitur dengan memberikan jaminan. Biasanya besar pinjaman akan disesuaikan dengan harga barang atau properti yang dijaminkan. Yang kedua, pegadaian. Pegadaian dapat memberikan pembiayaan atau pinjaman dana cepat kepada masyarakat. Pegadaian milik Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sudah memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan memiliki 3 jenis pinjaman, yaitu kredit cepat aman atau KCA, kredit gadai sistem angsuran atau KRASIDA, dan kreasi. Yang ketiga, pegadaian swasta. Pegadaian swasta cukup sama dengan pegadaian milik Kementerian BUMN. Hanya saja, perlu dilihat status pegadaian swasta apakah sudah memiliki izin dan terdaftar di OJK atau belum. Dan pinjaman tanpa agunan. Pinjaman tanpa agunan ini memiliki 3 poin, yaitu kredit tanpa agunan. Pinjaman ini tidak perlu menjaminkan aset sebagai agunan. Biasanya produk KTA ditujukan untuk biaya pendidikan, biaya darurat, dan sebagainya. Yang kedua, pinjaman online. Pinjaman ini adalah fasilitas pinjaman dana oleh lembaga keuangan yang berbasis online. Cukup mengajukan pinjaman lewat aplikasi atau website. Pengajuan akan diproses tanpa harus mengantri ke lembaga keuangan. Dan yang ketiga, ada cash advance kartu kredit, yaitu nasabah dapat menarik uang dari rekening kartu kredit yang sudah dimiliki. Dana nantinya bisa ditarik melalui mesin ATM. Produk ini biasanya disediakan oleh bank, baik milik BUMN maupun swasta. Yang keempat, ada bantuan. Dalam hubungan internasional, bantuan juga disebut bantuan internasional atau bantuan luar negeri. Adalah perpindahan sumber daya dari satu negara ke negara lain secara sukarela. Bantuan memiliki beberapa tujuan, yaitu tanda persetujuan diplomatik, memperkuat sekutu militer, imbalan atas tindakan yang diambil negara penerima, memperluas pengaruh budaya negara donor, membangun infrastruktur yang diperlukan bagi negara donor untuk mengeksploitasi sumber daya dari negara penerima, atau mendapat akses perdagangan. Kemanusiaan dan kedermawanan juga merupakan salah satu alasan pemberian bantuan. Bantuan dapat diberikan kepada individu, organisasi swasta, atau pemerintah. Perpindahan sumber daya yang dapat digolongkan sebagai bantuan bervariasi dari negara ke negara. Misalnya, pemerintah Amerika Serikat menghapus bantuan militer dari laporan bantuan luar negerinya pada tahun 1958. Jenis bantuan yang paling sering diberikan adalah bantuan pembangunan resmi. Yang kelima, kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia atau sebagian besar negara di dunia. Hubungan kerjasama ini dapat dilakukan dengan dua negara yang disebut dengan bilateral atau lebih yang disebut dengan multilateral untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kerjasama internasional merupakan salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama, juga merupakan perwujudan masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Karena tiap negara memiliki kondisi geografis dan sumber daya manusia yang berbeda-beda, maka dari itu, satu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Ada beberapa faktor yang mendorong suatu negara untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional. Hubungan kerjasama dapat saling menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat. Selain itu, kerjasama ekonomi juga mampu mempercepat pembangunan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga negaranya.
Adapun bentuk-bentuk kerjasama internasional dalam bidang ekonomi. Yang pertama, WTO, World Trade Organization. Organisasi ini bertujuan untuk mendiskusikan atau memecahkan masalah perdagangan yang terjalin antar negara. Yang kedua, IMF, International Monetary Fund. Organisasi ini untuk memberikan pinjaman bagi negara-negara yang membutuhkan, seperti mata uang yang tidak stabil atau tidak mampu membayar hutang. Yang ketiga, OPEC, Organization Petroleum Exporting Countries. Pertama kali didirikan organisasi ini oleh 5 negara yang mengekspor minyak terbesar, yaitu Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Venezuela pada tahun 1960. Tujuan organisasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan minyak yang ada di dunia, mengatur pemasaran minyak antara sesama pengekspor minyak. Kelompok merkantilisme. Setiap ada perubahan permintaan atau penawaran agregat pasar dunia, termasuk harga, maka pengaruh dirasakan dalam bentuk perubahan ekspor, impor, dan secara tidak langsung juga pada produksi dan harga dalam negeri. Renaissance, keinginan untuk mengeksplorasi dunia lain. Kelompok merkantilisme sering dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok bulionis dan kelompok merkantilisme murni. Yang pertama, kelompok bulionis lebih tegas dalam mengaitkan tingkat kemakmuran negara dengan peningkatan stok logam mulia, mendorong kebijakan ekonomi yang menghasilkan surplus ekspor. Logam mulia berfungsi sebagai uang tokoh utama Gerland Maynes. Yang kedua ada merkantilis murni, yang salah satu tokohnya adalah Josiah Child. Kelompok merkantilis murni ini mengaburkan perbedaan uang dan modal, atau uang dianggap modal. Untuk masalah suku bunga, kelompok merkantilis murni ini menentang adanya riba, dikarenakan suku bunga yang rendah akan mendorong kegiatan ekonomi. Dan jika harga terus meningkat, uang yang beredar pun perlu meningkat lagi. Jadi di sini nilai uang sangatlah penting. Maka dari itu, jalan memperbanyak uang adalah dengan adanya perdagangan internasional. Salah satu tokoh merkantilis murni, yakni Josiah Child, berpendapat perdagangan internasional menghasilkan kemakmuran dan menambah kekuasaan. Melalui perdagangan dan agama, ekspor didorong, impor dibatasi, ekspor logam mulia dilarang, barang-barang ekspor diberi subsidi, supaya dapat dijual murah. Meningkatkan kurs asing dapat menjatuhkan mata uang sendiri. Ekspor bahan mentah dilarang agar harganya di dalam negeri tetap rendah. Barang modal dan tenaga teknisi dilarang diekspor. Upah dipertahankan pada tingkat serendahnya agar harga-harga di dalam negeri tetap. Faktor pendorong kegiatan ekonomi internasional. 1. Untuk memenuhi kebutuhan produk maupun jasa dalam negeri. Kedua, memperoleh keuntungan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, memiliki selera terhadap suatu barang dan jasa. Keempat, adanya keinginan untuk membuka kerjasama hubungan diplomatik dengan negara lain. Kelima, memiliki produk atau barang yang lebih dalam negeri, sehingga perlu pasar baru untuk menjualnya. Ruang lingkup ekonomi. 1. Teori dan kebijakan keuangan atau moneter internasional. 2. Teori dan kebijakan perdagangan internasional. 3. Organisasi dan kerjasama ekonomi internasional. 4. Perusahaan dan bisnis internasional. Selanjutnya, contoh ekonomi nasional yang ada di Indonesia. Di sini ada 7. Yang ke-1, Indonesia mengimpor biji kopi yang berasal dari negara Brazil. Yang kedua, penjual HP iPhone di berbagai negara. Ketiga, penjualan kelapa sawit yang menembus pasar internasional. Keempat, Indonesia menjual hasil bumi seperti kopi, lada, cengkeh ke negara lain. Kelima, adanya perjanjian perdagangan antara negara Indonesia dengan Australia terkait perdagangan daging sapi. Yang keenam, Indonesia mengimpor beras dari negara Vietnam.
Yang ketujuh, negara yang mengimpor barang-barang dari Cina. Jenis perdagangan internasional diantaranya 1. Ekspor. Pengertian ekspor. Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Eksportir merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor. Tujuan dan manfaat ekspor. 1. Menumbuhkan industri dalam negeri. Ekspor merupakan suatu bentuk kegiatan perdagangan lingkup internasional yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar. 2. Mengendalikan harga produk. Dengan melakukan ekspor, negara bertujuan untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang dari suatu produk. 3. Menambah devisa negara. Kegiatan ekspor tentunya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Manfaat dari kegiatan ekspor adalah membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik, menumbuhkan investasi, dan menambah devisa suatu negara. Terdapat 5 komoditas ekspor terbesar di Indonesia, diantaranya 1. Komoditas karet. Indonesia merupakan negara produsen karet terbesar kedua di dunia. Ekspor karet di Indonesia banyak dikirimkan ke Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. 2. Produk tekstil. Industri tekstil di Indonesia sangat banyak dan berhasil menambah devisa negara. 3. Kelapa sawit. Komoditas ini sebagian kecil dijadikan bahan baku minyak goreng, mentega, sabun, dan produk kecantikan. 4. Produk hasil hutan. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki banyak hutan sehingga industri kayu di Indonesia sangat berkembang. Hasil hutan yang diekspor berupa kayu dan pulp kertas. 5. Kakao. Indonesia merupakan negara produsen kakao ketiga terbesar di dunia. Biji kakao sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan coklat dan bahan makanan lainnya. Kakao yang diekspor berupa kakao bubuk yang telah memenuhi standar nasional Indonesia. Yang kedua, impor. Pengertian impor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean atau juga merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Misalnya, Indonesia tidak memiliki komoditas gandum sehingga untuk memenuhi pasokan dan kebutuhan gandum dalam negeri perlu mendatangkan gandum dari negara produsen gandum ke Indonesia. Tujuan dan manfaat impor. Tujuan paling utama dari kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Manfaat kegiatan impor itu sendiri adalah memungkinkan suatu negara untuk memperoleh bahan baku, barang dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri ataupun yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Contoh produk yang diimpor oleh Indonesia. 1. Bahan baku. Dalam kategori bahan baku, komoditas impor terbesar Indonesia adalah peralatan helikopter dan mesin pesawat mekanik, peralatan elektronik, besi, dan baja. 2. Sektor pangan. Sedangkan dalam sektor pangan, komoditas impor terbesar Indonesia adalah daging hewan beku, buah-buahan, beras, hingga kedelai. Barter dan konsumsi menurut perdagangan internasional. Pertama yaitu barter. Barter itu merupakan kegiatan tukar-menukar barang yang dilakukan oleh dua pihak tanpa menggunakan alat bayar seperti uang. Barter menjadi jenis transaksi yang dilakukan melalui penukaran barang dengan barang atau jasa dengan barang. Sistem barter ini memiliki kelemahan yaitu tidak memiliki standar nilai yang jelas. Contohnya, misalnya si A memiliki sebuah emas tetapi dia tidak memiliki beras buat dimakan. Nah, si B ini memiliki sekantung beras. Nah, maka si A menukar emasnya kepada si B dengan sekantung beras tadi. Inilah yang dimaksud bahwasannya barter tidak memiliki standar nilai yang jelas. Kemudian, konsumsi. Konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Maksudnya itu meliputi pembelanjaan barang rumah tangga dan pembelanjaan jasa yang meliputi barang tak berwujud, seperti kesehatan, laundry, dan lainnya. Contohnya, membeli barang-barang rumah tangga, berbelanja secara langsung maupun tidak langsung. Inti dari pengertian konsumsi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup guna memperoleh kepuasan. Fakhisdil adalah kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Adapun tujuan dari ekonomi internasional adalah untuk meningkatkan kemakmuran suatu negara yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakatnya. Perbedaan sifat perdagangan ekonomi internasional yang hanya dilakukan oleh dalam cakupan luar negeri yaitu pertama, perbedaan hukum serta peraturan jual beli dan uang.
Kedua, perbedaan adat istiadat kebiasaan, kegemaran, musim, iklim, bahkan kondisi perlokal. Yang ketiga, perbedaan keadaan dan suasana politik, sosial, dan budaya. Karakteristik ekonomi internasional. Yang pertama, kondisi pasar yang terbuka. Pasar terbuka adalah open market, yaitu kondisi pasar yang pembentukan harganya terjadi semata-mata atas dasar persaingan bebas tanpa adanya batasan dari pembeli ataupun penjual. Yang kedua, munculnya perusahaan yang sifatnya multinasional. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik, atau cabang di banyak negara. Artinya, perusahaan ini sangat besar. Yang ketiga, timbulnya persaingan yang semakin hari semakin ketat. Manfaat ekonomi internasional. Manfaat ekonomi internasional memiliki 7 poin. Yang pertama, meningkatkan pendapatan suatu negara. Yang kedua, menjaga kestabilan harga barang di dalam negeri. Yang ketiga, memperluas ketersediaan lapangan kerja di suatu negara. Yang keempat, mempercepat pembangunan nasional. Yang kelima, munculnya ahli-ahli di bidang teknologi. Yang keenam, perdagangan internasional bermanfaat di bidang politik. Yang ketujuh, perdagangan internasional juga bermanfaat untuk pertahanan dan keamanan. Pengaruh ekonomi internasional terhadap keseimbangan ekonomi. Yang pertama, pengaruh aspek terhadap keseimbangan supply dan demand. Yang kedua, pengaruh aspek internasional terhadap aspek mikro perusahaan. Dan yang ketiga, pengaruh aspek internasional terhadap pendapatan nasional. Hambatan ekonomi internasional ada 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya, kepercayaan antara ekspor dan impor, pemasaran, sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain, keterkaitan dalam keanggotaan organisasi internasional. Faktor internalnya ini meliputi yang pertama, kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri. Faktor penghambat ini yaitu dalam sekali transaksi dalam sebuah ekonomi internasional antar negara, tentu jumlah nominal yang harus dibayarkan sangatlah besar. Kondisi tersebut menyulitkan jika pembayaran harus dilakukan secara tunai. Maka dari itu, kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri ini sering mengalami hambatan dalam ekonomi internasional. Yang kedua, pembiayaan, yaitu tidak adanya penyediaan fasilitas pembiayaan impor dan ekspor kepada dunia usaha, yang akhirnya dapat menghambat jalannya ekonomi internasional. Yang ketiga, kekurangan kesempurnaan dalam mempersiapkan barang. Biasanya yang jadi faktor penghambatnya ini adalah tidak adanya perhitungan sebelum mengekspor barang ke luar negeri. Yang keempat, kebijakan dalam pelaksanaan ekspor dan impor. Dalam faktor penghambat tersebut, seringkali adanya penerapan tarif dan pembatasan impor. Sektor impor merupakan penyumbang besar dalam menambah devisa negara. Karenanya, sangat penting bagi sebuah negara untuk menaikkan tarif tinggi terhadap barang impor. Kondisi tersebut akan sangat berpengaruh kepada para importir. Biaya masuk yang terlalu dan harus dibayarkan tentu akan sangat membebani mereka. Hubungan antara internasional dan ekonomi. Hubungan yang tegang antar negara dapat menyebabkan prospek ekonomi yang lebih negatif terhadap ekonomi global. Salah satu contohnya adalah tarif proteksionis. Ketika suatu negara memperkenalkan tarif baru untuk barang impor, misalnya baja, maka hal ini akan memiliki konsekuensi baik dari perspektif politik maupun ekonomi. Kegiatan perdagangan internasional juga melalui sistem sebagai berikut. 1. Ekspor, yaitu kegiatan menjual barang ke luar negeri. 2. Impor, yaitu kegiatan membeli barang dari luar negeri. 3. Barter, yaitu salah satu cara untuk bertransaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Dalam ekonomi internasional juga memiliki tujuan tersendiri, tentunya untuk meningkatkan kemakmuran suatu negara yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakatnya. Tujuan tersebut pula dapat diraih jika dengan adanya kegiatan ekonomi seperti ekspor-impor.
Ekonomi internasional ini juga memiliki manfaat. Beberapa akan saya sebutkan, yaitu meningkatkan pendapatan suatu negara. Sebagai contoh, TKI, di mana mereka akan mendapatkan gaji dari tempat asal mereka bekerja, dan saat menukarkan uang dengan transaksi pembelian rupiah, inilah salah satu pemasukan suatu negara. Menjaga kestabilan harga barang dalam negeri, memperluas ketersediaan lapangan kerja di suatu negara, mempercepat pembangunan nasional, dan perdagangan bermanfaat pula dalam bidang politik dan berfungsi sebagai pertahanan keamanan. Ekonomi internasional juga sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekonomi. Dapat saya simpulkan, semakin tinggi investasi menunjukkan semakin naiknya perekonomian dalam negeri. Begitupun ketika tercapai keseimbangan antara kegiatan ekspor-impor. Yang mana dalam hal ini suatu negara harus mampu memanfaatkan sumber-sumber yang lebih agar dapat disalurkan secara optimal dalam rangka meningkatkan produktivitas dan juga menganalisa pesaing. Sehingga hasil dari kegiatan perdagangan internasional ini mampu mendistribusikan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perdagangan internasional terdapat hubungan antara internasional dan ekonomi. Ekonomi menyangkut harga, keuntungan, dan kerugian harga, dan perhitungan lainnya akan ditentukan ekonomi. Bila ekonomi baik, harga akan cukup, dan apabila ekonomi sedang buruk, harga akan melambung tinggi. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara dapat memenuhi kebutuhan produk-produk yang tidak diproduksi dalam negeri dan dapat mengefisiensi biaya produksi dalam negeri. Selain itu, dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara dapat memperluas atau menambah pasar dan memungkinkan untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang modern. Dengan adanya perdagangan internasional, maka pendapatan negara dari kegiatan ekspor dan impor dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Baik, apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai video materi yang kami sampaikan, silahkan cantumkan nama kelompok dan tulis pertanyaan tersebut dalam kolom komentar. Terima kasih. Itulah pembahasan materi ekonomi internasional dari kelompok 1. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.